Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Farid Wajidillah. Saya kali ini akan menjelaskan tentang konfigurasi Cisco Packet Tracer tunneling ya. Oke, di sini ada soal atau ada sebuah apa namanya ya? Sebuah jaringan gitu. Ada sebuah jaringan dengan 3 router. Yang pertama yaitu router 1 sebagai ISP, router 2 sebagai yang kiri, router yang ketiga itu sebagai yang kanan atau LAN A atau LAN B. Oke. Gimana caranya? Yang pertama kita konfigurasi itu adalah router ISP. Kita masuk ke R1, masuk ke CLI. Oke, kita langsung aja kita enter di sembarang, kita aktifkan routernya. Ini huruf besar, kurang elok dilihat. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita langsung masuk ke config terminal. Kita masuk, kita setting dulu pengalamatan IP-nya dulu, kita konfigurasi pengalamatan IP-nya. Kita lihat di sini jalurnya itu menggunakan Giganet, Fast Ethernet atau serial. Di sini cara kita ceknya adalah kita lihat. Nah, di sini gig 0/0, berarti kita masuknya di sini INT gig 0/0. Oh maaf, 0/0. Oke, enter. Kita masukin alamat IP-nya seperti biasa, IP address atau IP add sesuka-suka kamu aja untuk menuliskannya. Di sini saya singkatannya aja supaya nggak ribet. .2, jangan lupa subnettingnya, spasinya 255 titik. Nah, kita enter, jangan lupa di no sh. Oke, selanjutnya kita konfigurasi yang kiri. Kita keluar dulu dari interface-nya, kita masuk INT gig. Kalau yang tadi 0/0 sudah pasti yang sebelah kirinya itu atau sebelah satunya lagi itu 0/1. Nggak mungkin 0/0 lagi. Bisa aja 0/2 sih. Tapi di sini biar kita yakinin juga dah. Ini 0 gig 0/1 atau /2. Oke, 0/1 ya. Itu umum. Oke, kita masukin lagi alamat IP-nya di sini, kita geser biar kelihatan. Oke, masih belum kelihatan juga. Kita masukin IP, spasinya kebanyakan, IP address 12. Lihat nih, 12.1. Jangan lupa subnettingnya 255.255.0. Exit. Jangan lupa kita no sh dulu ya. Udah exit aja. Kalau kita langsung exit nanti dia nggak aktif, cuma dapat alamat IP-nya doang. Oke. Nah, sekarang untuk setting ISP-nya aja sudah sampai sini saja. Kita nggak ada settingan lain, langsung aja kita masuk ke router 2 dulu ya. Oke, R2 atau router 2. Di sini kita masuk ke CLI juga. Kita enter, kita enable. Kita masuk ke konfigurasinya yaitu dengan config terminal. Kita masuk ke tujuannya. Oke. Sebelum ini jangan lupa dicek juga supaya nggak ada kesalahan. Gig 0/1. Gig 0/0. Oke. Kita masukin dulu ke yang bawah dulu ya. Ke yang atas saja. INT gig 0/1. Kita enter, kita masukin alamat IP-nya, IP address 11.11.11.2 atau 1. Kita cek 1 ternyata. 255.255.0. No sh. Kita lihat. Nah, dia itu udah aktif karena dia udah sama-sama mendapatkan IP. Sebelumnya kita cek dulu ya. Tadi saya masukin 11.2 atau 11.1. Nah, di sini saya udah masukin 11.2. Soalnya kalau di router itu nggak kayak di komputer ya, IP sama itu kadang nggak terdeteksi invalid atau gimana.
tapi nanti dia tiba-tiba nggak connect, kita harus pastiin IP-nya itu beda ya. Di sini udah yakin beda, kita masuk lagi sini, kita enter. Nah, sekarang kita setting yang ke bawah, kita masuk lagi int gig, tadi 0/1, sekarang 0/0. Kita enter, kita masukin IP addressnya 10 ya, 10.10.10.255.255.255.00/sh. Nah, sekarang udah connect semua. Sekarang kita konfigurasi tunnelingnya. Kita keluar dulu, kita masuk ke interface tunnelingnya, int tun. Oke, kita inp tunnel, atau juga bisa kita inp tun doang. Nah, di sini inp tunnel 0. Oke, di sini udah masuk. Nah, di sini kita udah masuk. Gimana sih caranya kita tahu ini kita udah masuk ke interface? Nah, kita lihat di sini. Di sini bacaannya config. Nah, di sini udah jadi berubah config if ya. Spasi if atau interface yang kita tuju. Oke, kita masukin aja IP tunnelnya. IP add 172. IP add 172 168.1.1. Masukin juga 255.255.0. Nah, IP tunnel ini dapat dari mana? Nah, IP tunneling ini dapat dari soal tuh di sini ya. Kita lihat 172.168.1.1. Jadi saya masukin sesuai yang ada di soal ini. Langsung aja kita enter. Oke. Setelah kita enter, kita konfigurasi juga tunnel source. Kita masuk ke gig 0 ya. Gig 0/1. Oke, gig 0/1. Terus kita masukin tunnel destination des. Oke. Biasa ya, takut salah tulisannya, kita tulis huruf awalnya aja, lalu kita tab destination 12 12-nya 12.2. Nah, dari mana ininya? Nah, ini adalah kita mengatur tujuan tunnelnya ya. Kita tujuan tunnelnya itu ke sini nanti nih, 12.2. Nah, dari maksud dengan gig 0/1 itu, dia tuh ada di interface gig 0/1. Nah, tuh. Kalau kita masuk ke sini, dia bakalan ngarahnya ke sini berarti ya. Oke, kita masuk ke sini. Tadi salah. Ke R1 mana ya? Oke, kita keluarin dulu ini. Kita masuk lagi. Nah, makin dia hilang ya. 12.12.2. Nah, lalu kita enter. Langsung kita config mengatur mode tunnelnya juga ya. Kita masukin perintah tunnel atau tunnel tertera mode grep IP. Oke, ini spasi ya, mode. Nah, di sini langsung aja kita keluar, kita exit, kita masukin IP root-nya. IP root atau IP route. Kita masukin rutenya 13.0. Kita menuju, kan tadi kita masuk ke destination 2, ini 12. Nah, kita masuk lagi ke rute 13 yang ke bawah selanjutnya ya. Kita masukin juga 255.0 spasi 172.168.1 titik. Tujuan IP tunnel yang nanti bakalan di sebelahnya ya, titik 2. Kita enter. Nah, sekarang kita masukin IP-nya juga, IP networknya, IP route 0/, titik
4.0. Oke, 4. Kalau salah pasti dia bakalan salah, berarti ada yang kurang. Oke, kita lupa masukin ke tujuan interface-nya gig 0/1. Nah, dia udah masuk, nggak ada invalid, jadi the full switch which gateway if not point to point to point atau pair to pair biasanya mah. Di sini kita mengenalnya point to point interface. Oke. Nah, untuk yang sebelah sini kita udah selesai nih konfigurasinya ya. Jadi sekarang kita masuk ke konfigurasi yang selanjutnya ini. Kita masuk ke sini. Kayak tadi settingannya sama aja. Tapi kita masuk ke router ini. Kita kelarin aja. Ya, kalau nggak dikelarin mah udah selesai. Kita masuk ke terminal. Oke, hati-hati spasinya soalnya nanti dia bakalan ngebacanya lama. Kalau kita masukin stay, karena dia nggak mengenali, pasti invalid 255. Sekarang kita masukin dulu masuk ke interface-nya itu dulu. Kita masuk ke interface yang ini dulu ya, 12.12.2. Oke, kita lihat gig-nya berapa dia. Gig-nya 0/1. Oke, berarti kita masuk ke sini int gig 0/1, masukin IP-nya juga, IP add 12.12.12.2. Jangan lupa subnettingnya .0/0sh. Nah, di sini dia udah kita masukin IP-nya. Sekarang kita masukin ke bawahnya ya, untuk nanti sebagai ininya apa, gateway dari PC lain. Kita keluar, exit, masuk lagi ke int gig 0/1. Oh, 0/1 udah, berarti 0/0 lupa. Oke, makanya ya, sebelum kita masukin alamat IP-nya, kesalahan yang terjadi saat kita menggunakan Cisco Packet Tracer itu, kita tidak mengerti tentang tujuannya. Kita harus sering, kalau kita lupa atau ingatan kita kurang, kita cek ini ya dulu nih. Kita mau kemana tujuannya, ke atas apa ke bawah? Kalau ke bawah, kita lihat di sini gig 0/0. Karena ini bakalan sangat berpengaruh ya, kalau kita asal masukin aja dan kita nggak tahu ini buat kemana-kemana. Salah. Ini kita masukin IP address 13.13.10. Jangan lupa subnetnya .0. Nah, 0sh. Enter. Selanjutnya kita juga setting ke bawah, kan udah nih 13.13.0. Berarti kan kita IP tunnelnya juga ya, kita keluar juga, sama aja caranya kayak tadi ya. Kita masuk ke int tunnel 0. Kalau tadi kan kita tunnel ya, berarti kalau kita mau kayak gini juga bisa kok nih. Nah, kita udah masuk nih ke interface tunnel 0. Kita masukin nih IP-nya. IP add 172.168.1.2 apa 1 nih? 1.2. Nah, 168.1.2. Oke. Jangan lupa juga subnetting mask-nya untuk IP tunnelnya, jangan sampai salah. Biasanya kesalahan yang atau invalid atau nggak connect itu biasanya salahnya hal-hal kecil seperti salah ngasih alamat IP-nya. Di sini kita udah masukin, jangan lupa juga di nosh. Oke, di sini kita masuk lagi ke ini ya, tujuan dari yang sebelahnya itu nih. Kalau tadi kan kita di sini itu kita tujuannya itu mana. Nah, kalau tadi kita tujuannya itu 12.12.2 itu kan di sini ya. Nah, kalau sekarang kita kembali lagi, tujuannya di sini 11.11.1. Nah, di sini kita ada yang lupa nih, 172.168.1.1. Kita lupa di nosh. Kita caranya gampang, kita
masuk aja ke enter tunnel. Nah, di sini yang tadi saya bilang kesalahan sering terjadi saat kita lupa no SH ataupun juga salah pengalamatan IP. Oke, kita tulis saja IP. Kita ulangin aja IP-nya. Sebenarnya langsung no SH juga bisa, tapi untuk meyakinkan pengulangan aja. Hehe. 255.255.255.0. Nah, kita langsung no SH. Sip. Nah, kita nggak usah tunnel destination, kita langsung keluar aja. Nah, di sini kita udah no SH semua. No SH no shoot ini fungsinya untuk mengaktifkan alamat IP atau si router yang mendapatkan IP itu. Oke, di sini langsung aja kita ulangi lagi ke IP don. Nah, di sini kita masuk lagi ke int don 0. Nah, di sini kita settingnya sama ya. Kita masuk ke atau tunnel destination 11. Oke, 11.1. Nah, kita exit. Kita masuk ke rutenya. Root. Kalau tadi kan 13. Nah, kita sekarang rutenya berarti 10. Kita lihat dulu aja nih biar yakin ya. 10 titik 255.168.1.2.168.1.22.1. Oke, kita enter. Invalid the types. Oke, berarti di sini kita ada yang lupa, ada bagian net max-nya. Kita lupa di bagian net max-nya. Oke, IP root. Oke, kita lihat aja di sini ya. Seharusnya nggak usah pakai net max juga bisa. Kita lihat di sini dia tadi mengaktifkan. Oke, 172.168. Oh, kita belum mengaktifkan tunnel mode grab-nya ini ya. Oke, sehingga dia bakalan invalid. Oke, kita samain aja ya. Takut kayaknya lupa. Emang lupa. Oke, kita lihat di sini. Habis tunnel destination, kita harusnya tunnel destination itu kita disalah di sini nih. Kita masuk dulu ke tunnel. Kita masuk ke ini dulu nih. Kita masuk ke int tunnel 0. Nah, di sini kita masuk ke tunnel mode. Di sini kita lupa nih masukin mode grade-nya. Mode grade IP. Oke, kita enter, baru kita exit. Nah, tapi di sini tadi kita udah masukin tunnel destination. Nah, untuk tunnel destination-nya kita udah masukin, ada mode grade-nya, IP-nya udah masukin. Tunnel switch. Oh, di sini salah nih, bukan mode grade, tapi kita tuh belum masukin dari destination. Nah, kita belum masukin tujuan dari ininya nih. Maaf. Dari tujuan si IP-nya ini ke interface mana. Nah, di sini nih kita lihat. Nah, gig 0/1. Oke, kita masuk ke settingan router 3 nih. Kita belum masukin, kita masuk lagi ke tunnel.
adalah int tunnel 0. Terus kita masukin di sininya tunnel, kita masukin di sini tunnel, kita masukin di sini tunnel, kita bisa masukin tunnel atau tunnel juga source tunnel source gig 0/1. Nah, di sini kan udah nih kita masukin 0/1. Kita langsung aja masukin ke tunnel destination ya. Tuh udah juga, langsung baru kita masukin ke tujuan tunnel destination-nya dulu. Nah, di sini kita masuk ke tunnel destination. Tunnel destination 11.11.11.1. Nah, kita exit, kita enter, langsung kita exit, kita masuk ke IP route-nya, IP route 10.10.10.255.255.255.0. 255.0 kita masukin juga IP-nya 172.168.1.1. Nah, dia di sini bakalan nggak invalid lagi karena kita tuh invalid tuh tadi kita belum masukin ke tujuannya. Jadi IP route ini tuh kemana ketika tadi invalid. Nah, jadi dia tuh masukin dulu tunnel source gig 0/1. Langsung aja kita masukin juga IP route 0.0.0.0.0.0 kita enter. Oh, lupa lagi kan tujuannya 0/1. Nah, ini yang bikin kita lupa. Jadi kita tuh di config itu masukin IP route tujuannya tuh kemana. Jadi kita masukin IP route tujuannya itu ke gigahertz 0/1. Oke, di sini kita udah selesai. Saatnya kita setting IP kliennya dulu. Kita masuk ke desktop. Kita masukin IP-nya 10.10.1, kita tab 10.10.10.10. Oke. Nah, di sini sekarang kita konfigurasi ya. Kita ping dulu ke ininya, ke 10.10.10. Nah, sekarang kita ping ke yang tujuan tadinya itu 13.13.13.13.1. Nah, di sini kita tracking. Nah, kita ping dulu nih ke sini nih. Yang tadi kita tujuannya itu 13.13.0 tuh. Yang di mana nih? Yang di sini nih. Oke. Request timeout. Coba kita tracker dulu ya. Tracker 13.13.13.1. Nah, oke, di sini udah ketemu. Dia lagi ngebaca lagi. Apakah ada lagi? Oke. Dia nggak ada. Oke, langsung coba kita request timeout, tidak tertemu. Kita tunggu yang keempat.
Kita tunggu sampai selesai untuk men-tracker alamat IP tunnelingnya. Biasanya ini 3 nih, kenapa bisa ngebaca sampai 5? Kita oh 13.10. Oke, lagi nge-tunneling, kita lihat. Oke, kita skip aja dulu, kita masuk lagi ke command prompt, kita lihat, kita tunggu. Sambil nunggu kita masuk ke tracker yang ini ya. Oke, kita masukin alamat IP-nya dulu. Dia nggak bakalan bisa di ping. 13.1 tab 13.10. Nah, di sini coba kita langsung tracker aja ya. Ping 10.10.10.10. Dia udah langsung connect tuh. Karena IP-nya ada. Kita tracker. Salah tulisan. Tracker 13.10.10.10. Salah tulisannya. Tracker kurang tracker. Nah, tuh. Nah, ketika alamat IP-nya itu ada, dia langsung ngebaca. Kenapa ini masih cari baca? Karena 13.1 itu nggak ada. Ini 13.10. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat di sini. Oke, sekarang kita tracker dulu ya. 13.10. Nah, dia langsung ngebaca karena ini ada. Nah, di sini tuh dia ngebaca 13.13.1. Oke, kita ping ya. Yang tadinya request timeout plus titik 13.10, kita ping sebaliknya. Nah, dia langsung ngebaca. Kenapa ini timeout? Karena dia nggak ada IP-nya, dia ngebaca dulu nih. Kita nge-tracker dulu dia. Oke. Nah, itu aja untuk konfigurasi tunneling kali ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.